Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Oke teman-teman, di video kali ini di sini kita akan coba review ada aplikasi security update terbaru versi 7.0.5 teman-teman. Nah, di sini untuk di Poco F3 saya ini baru update ke MIUI 13.0.3. Dan defaultnya itu dia sudah menggunakan versi Security 6.2.0 yang sudah menggunakan game turbo 4.5. Nah, di sini kita akan coba update dari versi ini ke versi 7.5. Apakah stabil dan UI bila sisinya yang paling utama bisa keluar atau tidak. Nah, di sini kita akan coba teman-teman ya. Kita akan coba langsung saja install di sini. Saya sudah ada aplikasinya. Bagi teman-teman di sini seperti biasa yang ingin coba, nanti saya akan simpan linknya di deskripsi box. Oke, langsung aja di sini ya kita coba install nih aplikasinya ya. Nah, ini masih hangat nih teman-teman ya. Saya baru update dan untuk tes performa gamingnya mungkin nanti saya akan coba di aplikasi security bawaan ya teman-teman ya, seperti itu. Dan di sini saya hanya coba tes saja versi security 7.5 di Poco F3 ini. Oke, langsung aja ya di sini kita coba install aja. Oke, langsung install. Saya sudah ada aplikasinya teman-teman. Sebentar. Nah, ini dia ya. Versi 7.0.5 ya, yang pastinya dari MSU. Ini yang paling dipercaya. Oke, langsung aja di sini teman-teman kita install aplikasinya ya. Nah, oke, ingin mengupdate aplikasi ini langsung saja kita update. Kita coba lihat di sini responnya seperti apa. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Oke, aplikasi terinstall ya. Langsung aja kita coba selesai dulu. Nah, di sini kita akan coba lihat dulu nih seperti biasa ya ke versinya dulu. Nah, ini ya. Dia sudah di versi 7.0.5. Kemudian kita masuk dulu ke dalam pengaturan dan di sini kita coba lihat di bagian fitur spesial. Nah, fitur spesial di sini untuk asisten kamera depan dia masih ada, bila sisi juga dia masih ada teman-teman. Aman ya. Karena sudah MIUI 13 pasti sudah menggunakan bila sisi. Oke, langsung aja di sini kita coba lihat di bagian sini teman-teman, di bagian tampilan ya. Nah, bagian tampilan kita coba lihat di sini untuk rasio menyegarkan layarnya. Dia di 120 Hz ya. Oke. Selanjutnya di sini kita coba lihat di bagian baterai teman-teman. Nah, di bagian baterai kita coba. Nah, ini temperaturnya normal ya, seperti ini. Jadi bukan indikator derajat Celcius. Oke, selanjutnya kita coba lihat di bagian tentang telepon, kemudian ke bagian penyimpanan. Kemudian kita coba lihat di sini. Oke, dia sudah tidak ada aplikasi lainnya ya. Sudah di aplikasi dan data teman-teman. Seperti ini aman lah. Oke, sudah yang terbaru. Oke, kemudian kita lihat di bagian aplikasinya itu sendiri ya. Tadi belum sempat dibuka teman-teman. Langsung aja masuk ke aplikasi security. Nah, tampilannya seperti ini dan di sini sudah menggunakan bahasa Inggris ya. Nah, bukan bahasa Indonesia teman-teman karena ini memang versi global. Nah, di sini juga dia cuman ada 6 aja nih teman-teman. Waduh, tapi nggak tahu nanti ya untuk performa gamenya itu seperti apa ya. Oke, langsung aja di sini kita coba, ini exit aja ya. Kita coba langsung aja masuk ke dalam game turbonya ya teman-teman. Masuk ke dalam game turbo. Di sini saya tidak akan nyalain dulu power monitor. Di sini saya mau pastiin dulu kalau UI bila sisinya dia ini keluar atau tidak ya. Oke, kita coba masuk di PUBG aja di sini ya. Oke, ini setelan bawahnya seperti ini ya. Oke, nah langsung aja kita masuk sini. Nah, kita coba lihat ya. Nah, game booster. Oke. Kita coba lihat di sini dia keluar atau tidak teman-teman. Langsung aja kita coba geser dari kiri ke kanan ya. Oke, ada update nih, update aja lah. Langsung aja kita geser. Iya, betul. Tidak keluar. Teman-teman, tidak keluar ya. Nah, ini dia. Oke, malah ada apa lagi nih? Oke, ini ya SD ya. Nah, ini nggak keluar teman-teman untuk UI bila sisinya. Seperti ini ya. Nah, mungkin ya memang ini versi Cina. Jadi untuk versi 7 ini versi Cina ini teman-teman ya. Karena nggak support ini pasti jadi seperti ini ya, nggak keluar untuk UI bila sisinya. Nah, makanya di sini kalau misalkan teman-teman pakai itu sebaiknya jangan yang versi 7 dulu lah ya. Dan versi 6.3 itu dia masih
error ya, masih ngebug seperti ini. Bukan ngebug sih, memang nggak support di versi ROM selain Cina ya, seperti itu. Oke, jadi di sini mungkin kita coba aja performanya di Genshin Impact ya, seperti itu teman-teman. Apakah dia tidak dibatasi untuk performanya ya, atau jelek? Ini kita coba ya. Nah, di sini saya akan coba aktifin dulu power monitor dan nanti langsung saja kita masuk ke dalam gameplaynya ya. Oke teman-teman, di sini saya sudah masuk di game Genshin Impact. Nah, kita coba lihat di sini, ini sudah settingan highest. Kita coba lihat di sini untuk power monitornya. Dia kedeteksi 60 fps Genshin Impact loh. Ini enggak dibatasi untuk performanya di versi 7.0.5 ini. Cuman kekurangannya di sini hanya UI bila sisinya nih teman-teman, enggak keluar. Nah, mungkin di sini yang komen nih, "Bang, buat apa di review? Kan itu kan untuk versi Cina." Nah, tetapi di sini kita lihat performanya 60 fps Genshin Impact tanpa menghapus Joyose, kemudian tanpa menghapus data dan juga cache di bagian baterai. Ini 60 fps pada saat diam di gameplay, apalagi kalau misalkan kita masuk ke dalam pengaturan, teman-teman. Udah pasti dia 60 fps loh, gitu kan. Nah, kita coba lihat di sini gameplay aja, di sini dia 60. Nah, dia 58 kan? Tuh, lihat 30 udah ada tuh. Ngeprem bentar ya. Nah, tapi kalau misalkan ingin tetap lebih stabil seperti itu, teman-teman, di sini sebaiknya menggunakan fan cooler ya. Nah, terutama kalau misalkan dilihat dari security-nya memang over ataupun performanya nggak di limit, nah itu sangat-sangat dianjurkan dengan menggunakan fan grip ataupun fan cooler atau kipas pendingin lah intinya, untuk menjaga suhu HP-nya tetap stabil, adem teman-teman, seperti itu. Jangan dibiarkan panas ya, itu hati-hati loh, itu bisa kena nanti hardware-nya teman-teman, bisa rusak nanti itu ya. Nah, itu nanti kerasanya semakin lemot sampai mati total nanti, hati-hati tuh ya. Kalau misalkan bermain game HP-nya panas dipaksain, apalagi sambil di charge, wah itu sangat-sangat nggak dianjurkan ya, sangat-sangat nggak disarankan lah pokoknya, seperti itu. Udah musuh. Oke, lanjut kita hajar teman-teman. Coba pakai si Ember ya, kita panah-panah aja. Agak kuat nih. Emang si Embernya sih ini agak ini ya, masih cupu saya ini teman-teman, soalnya jarang main sih. Aduh, coba sih ini. Ya ini emang agak sakit nih. Udah saya upgrade lah gitu. Mantap, sip ya. Dia tetap di 50-an fps teman-teman. Ini Poco F3, RAM 6GB ya, internal 128 juga. Ini mantep banget. Mantap ya, performanya ya sama lah. Cuman memang kalau multitasking, kalau banyak-banyak buka aplikasi, memang itu kekurangannya daripada yang RAM 8GB teman-teman ya. Oke, jadi seperti inilah untuk performanya ya, untuk aplikasi security versi terbaru 7.0.5 di Genshin Impact. Dia bisa di 59 fps. Ya, 60 fps ini Genshin Impact. Mantap sekali ini teman-teman. Oke, seperti itu aja mungkin ya di sini untuk uji tesnya, dan di sini udah mulai kerasa panas nih, lihat. Ini saya cuma main beberapa menit aja nih, 3 menit doang. Kita coba lihat suhunya di sini teman-teman ya. Nah, di sini kita coba lihat suhunya ya. Kita coba lihat suhu di bagian depan dulu nih. Oke, 46. Luar biasa lihat suhunya ini. Sebelah sini 46 derajat. Sebelah bawah sini 46 ya tuh, 46,6. Coba lihat di bagian belakang ya. Bagian belakang di 44. Sini 39 dekat kamera, di sini 45 ya. Sini 45 di sini nih. 44. Berarti panasan di depan teman-teman di sini ya. Di layar depan dia sampai 46,6. 47. Wow. Lihat. 47 ini bukti kalau si aplikasi security ini memang nggak ngelimit performanya untuk Genshin Impact teman-teman. Dia digas terus di 61 bahkan 60 fps, lihat. Dan ini teman-teman ya, mantap ya. Oke, seperti itu aja. Jadi disarankan banget, sangat-sangat
menggunakan fan cooler. Bagi teman-teman di sini yang main Genshin Impact ya. Nah, coba aja deh aplikasi security versi ini. Ini stabil tuh lihat teman-teman di Poco F3 ya. Nanti saya penasaran juga, saya mau coba tes langsung aja, tes gaming di Poco X3 Pro ya, setelah upgrade juga ke MIUI 13.0.5. Nanti kita coba lihat performanya ya teman-teman ya. Langsung saja nanti saya langsung tes gaming aja lah, seperti itu ya. Oke, nah itu aja mungkin teman-teman ya di video kali ini terkait update aplikasi security terbaru ini versi 7.0.5 ya. Jadi gimana menurut teman-teman, silahkan. Cuman ya kekurangannya di sini hanya UI bila sisinya saja tidak keluar. Itu aja sih. Kalau performanya teman-teman bisa simak aja barusan ya di Genshin Impact. Dia 60 fps dan ini panas teman-teman ya. Panas ini. Ini anget banget, bukan anget lagi, panas. Ini tadi 46 derajat kan di bagian depan. Seperti itu ya. Oke, itu aja mungkin teman-teman ya di video kali ini. Mudah-mudahan ada informasi yang bermanfaat, dan bagi teman-teman di sini yang ingin coba langsung aja nanti cek linknya di deskripsi bawah ya. Oke, itu aja, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Nanti untuk Poco X3 Pro saya akan coba tes gaming dan saya akan share videonya di channel Wahyu Zekta Gaming Official. Jadi jangan lupa subscribe channel Wahyu Zekta Gaming Official ya. Oke.